Sebenarnya ada satu yang gue pengen tambahin. Orang tua lu kan ada kena yang namanya asuransi kan? Ya. Iya. Kita kalau mau bangun rumah, ya kita mau bangun fondasi finansial, nih rumah ya. Ibarat kita harus punya fondasi, oke? Ini kan kita tahu ini dana darurat kan? Asuransi. Ini biar aman nih. Tapi asuransi itu banyak, Indonesia banyak salah kaprah. Asuransi itu banyak yang dijual ke investasi. Ya, fungsinya untuk orang awam asuransi cuma dua, yaitu kesehatan dan asuransi jiwa. In case lo mati, ya. Tapi kalau asuransi untuk investasi ini gue sangat tidak sarankan. Ya, jadi ketika ditawarin nih ada uang orang, ada pembebasan lahan dan lain-lain, banyak agen asuransi datang. Kalau jawaban untuk investasi lu pasti nilainya turun. Ya, lu mendingan investasi sendiri. Karena toh lu juga ngerti caranya investasi. Jadi asuransi itu clear ya, asuransi itu hanya untuk kesehatan dan juga jiwa. Ya, dana darurat tuh lo harus punya. Lu pasti udah punya ya kan dana darurat basically. Yang kedua ya, ini untuk ibaratnya cadangan. Ini aset yang liquid dan susah hilang. Atas ini baru kalau lu mau main ini spekulatif di sini. Oke. Ini yang bisa naik nih, ini kripto misalnya, Bitcoin dan lain-lain. Ini lu bisa S&P 500. Jadi untuk cadangan lu. Tapi itu setelah dana darurat dan asuransi udah terproteksi. Jadi secara fundamental itu dulu yang harus pikirin. Nah, dari segi ini ETF, ini gue akan potong semua. Ini kenapa nggak jadi satu aja? Ini jadi S&P doang. Karena nggak matters gitu. 50 juta mau lu split 3, lu mau pakai factor investing, ntar lu cari momentum lagi yang ribet-ribet. Lu tilt nanti portfolionya ke small cap value. Tapi itu semua nggak nambah. Persenan lu antara Nasdaq-nya berapa dan S&P-nya berapa dari uang 50 juta lu tuh nggak nambah. Itu akan nambah lebih cepat kalau 50 juta lu tuh naik jadi 100 juta. Jadi di hidup itu kan, balik lagi, fungsinya gue bikin live ini adalah ngajarin teman-teman sekalian yang di rumah semuanya, itu gimana caranya bangun kekayaan. Nah, di dalam bangun kekayaan itu, senjata paling utama kita itu penghasilan. Ya. Karena investasi itu nggak perlu kita terlalu ribet-ribet dan nggak perlu ini. Itu keep it simple aja. Sebenarnya portofolio kalau gue akan bikin lebih simple, kayaknya kan lu lebih suka Bitcoin ya, dan ngerti jangka panjang. Gue akan simple, gue akan bagi 50, 25, 25. Ini gue akan taruh di misalnya USD aja, bahkan karena lu di luar kan. Lu ngapain beli Swiss franc sama ngapain beli SGD? USD-nya itu lu bisa taruh di US Treasury ya. Kalau misalnya ETF-nya namanya SGOV. Kalau lu punya aksesnya. Oke. Taruh situ, lu dapat 3%, forget it. Ngerti nggak? Ini lu taruh di S&P, karena lu di US ya. Terus ini lu Bitcoin. Ya kalau gua ada sekuritas di luar, ya gua pakai iBit aja bahkan. Gua ngapain ngurus-ngurus cold wallet, capek, males banget gua. 3 portofolio lu ya. Charlie Munger bilang 3 barang itu lebih penting dibanding lu punya 7, 8, 9. Ini kan lu banyak banget ya. Dan nominalnya kecil gitu loh. Jadi lu harusnya fokusnya di increase penghasilannya. Jadi portofolio akan gue persimple ya. Gue akan simplifikasi karena makin ribet sebuah portofolio, makin lu ribet nanti ngitungnya untuk rebalance segala macam.